Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke subbab selanjutnya ya, alhamdulillah anak-anakku kelas 10. Matematika wajib ini sekarang kita sudah masuk ke subbab yang ketiga, yaitu tentang fungsi rasional. Ya, langsung aja kita ke definisi dari fungsi rasionalnya. Nah, bentuk umum dari fungsi rasional ini adalah berupa pecahan ya. Anak-anak kan sering belajar pecahan ya, dari waktu SD itu udah belajar pecahan. Nah, fungsi rasional ini sama aja fungsi pecahan. Pecahan gitu ya. Nah, karena ini fungsi, berarti pecahannya juga berupa fungsi ya, berupa fungsi. Bukan berupa bilangan 1/2, 3/4 ya. Ini kan kalau ini kan bilangan, bukan berupa fungsi gitu ya. Nah, sekarang kita belajarnya fungsi. Berarti fungsi yang dalam bentuk pecahan, apa sih kalau pecahan itu kan dia disimbolkan atau identiknya itu ada ini ya, tanda ini ya, per, tanda pernya ya, ada tanda pernya. Maka bentuk umum dari fungsi rasional adalah ini, fx sama dengan px per qx ya, px per qx, di mana px ini adalah fungsi p terhadap x, qx-nya juga suatu fungsi. Ya, jadi atas bawah pembilangnya fungsi gitu ya, pembilang fungsi, yang bawahnya juga penyebutnya fungsi. Gitu ya. Intinya dia berbentuk pecahan tapi berupa sebuah fungsi. Gitu ya. Nah, kemudian si qx-nya ini ya, si qx-nya ini dia penyebutnya, qx-nya ini dia bukan fungsi konstan ya. Bukan fungsi konstan dan dia tidak boleh sama dengan 0. Syaratnya adalah tidak boleh sama dengan 0. Kan seperti ya, syarat sebuah pecahan itu dia penyebutnya tidak boleh 0 ya, penyebut tidak sama dengan 0. Nah, kemudian pada kesempatan kali ini yang akan dipelajari adalah dua bentuk. Ada dua bentuk ya. Yang pertama bentuknya ini. Nah, ini dia bentuknya yang pertama. Kedua yang ini. Ya, jadi ada dua bentuk. Yang pertama fx sama dengan kax plus b ya. Jadi atasnya itu berupa bilangan ya atau konstanta. Tapi yang kedua itu adalah atas bawah fungsi. Ya, ini atas bawah fungsi. Atas bawah fungsi. Ya, yang ini atas bawah fungsi, yang ini atas konstanta bawah fungsi. Seperti itu ya. Jadi cuma dua ini aja yang kita pelajari. Oke, lanjut. Nah, ini dia dalam fungsi rasional itu dia pada grafiknya itu pasti ada terdapat asimtot datar dan asimtot tegak. Gitu ya, terdapat asimtot datar dan asimtot tegak. Nah, pada asimtot datar ini dia merupakan berupa sumbu y ya. Asimtot datar ini berupa sumbu y, sedangkan asimtot tegak itu berupa sumbu x. Kenapa? Gini. Kalau kita punya koordinat kartesius ya, ini kan sumbu x, ini sumbu y. Itu kan ya. Sumbu y kan ada di sini. Berarti kan nilai-nilainya ada di sekitar sini nih, di garis ini kan. Nah, kalau kita tarik garisnya, dia akan membentuk sumbu, ini membentuk garis datar ya. Sorry, datar. Kalau ditarik nih, misalkan ini angka 3 di sini. Kalau ditarik dari titik sumbu y ini, y sama dengan 3 ini kita tarik, menembus sumbu y, maka akan membentuk sumbu datar gitu ya. Sedangkan kalau di X kan nilainya di sini nih. Kalau kita tarik garis, nah ini kan garisnya nih. Misalkan ini X sama dengan -3. Nah ini, dia nih garis ini nih ya, dia membentuk garis tegak gitu kan, garis tegak. Makanya yang datar itu adalah berupa sumbu Y, sedangkan yang tegak itu berupa sumbu X. Ya, berupa sumbu X. Jadi gitu. Lawannya, kalau di Kartesius, kalau kita gambarkan garis Kartesius, itu kan aslinya yang tegak itu sumbu y ya, sorry, yang tegak itu sumbu y, yang datar itu sumbu x ya. Tapi asimtotnya itu kebalikannya. Jadi karena dia tegak, maka garis-garis yang dapat dibuat dari sumbu y ini adalah garis datar, gitu ya. Sedangkan x ini kan datar, maka garis yang dapat dibuat adalah garis-garis tegak, gitu ya. Jadi tegak itu sumbu x, sedangkan datar itu sumbu y. Nilai yang ada di sumbu y ya. Maka di sini asimtot datarnya garis y sama dengan k. Gimana cara nyarinya? Nah, cara nyarinya adalah tergantung nanti fungsinya. Kan kita mempelajari dua fungsi di sini ya. Yang pertama yang atasnya konstanta, yang kedua yang atasnya berupa fungsi juga.
bawah-bawahnya berupa fungsi ya keduanya. Tapi kalau yang pertamanya konstanta, maka asimtot datarnya adalah ini, y sama dengan 0 ya. Ingat ya, kalau yang atasnya konstanta, maka asimtot datarnya adalah y sama dengan 0. Sedangkan kalau misalkan atasnya atau pembilangnya berupa fungsi, kan bawah penyebut atas pembilang ya, pembilangnya berupa fungsi, maka asimtotnya adalah C per P. Tinggal ngambil ini nih, C per P. Nah, asimtot datar ini sebenarnya dapat dicari menggunakan limit. Makanya limit menuju tak hingga gitu ya. Karena anak-anak belum belajar limit, jadi langsung Ibu berikan di sini rumusnya untuk menentukan ya. Ini kan kalau dilimitkan menuju tak hingga, karena di sini nggak ada sumbu X-nya di atas ya, nggak ada nilai variabel X-nya, maka nanti ketika dilimitkan dia hasilnya 0 Y-nya. Nilai Y ini sama dengan 0. Maka asimtot datarnya adalah 0. Sedangkan kalau atasnya ada fungsinya, ini kan sama-sama ada X ya. Nah, kalau dilimitkan tak hingga itu X-nya jadi hilang gitu ya. Nah, itu dapatnya hasilnya C per P. C per P. Jadi koefisien X yang atas dibagi koefisien X yang bawah. Ngambil yang depan aja, C per P. Ingat-ingat gitu ya. Kalau ini karena nggak ada X-nya jadi 0, karena ini dua-duanya ada X-nya berarti tinggal atas per bawah gitu ya. Itu asimtot datarnya yang ada di sumbu Y. Asimtot datar itu berupa nilai Y, ya, berupa nilai Y. Sedangkan asimtot tegak itu berupa nilai X, ada di sumbu X gitu ya. Jadi berupa nilai X sama dengan sesuatu. Asimtot tegak itu diperoleh dengan cara, ini dicari ya, dicari dengan cara membuat pembilangnya sama dengan 0. Penyebut. Penyebut sama dengan 0. Tahu kan penyebut itu yang bawah ya. Penyebut itu yang bawah. Jadi yang bawahnya ini kita sama dengan ke 0. AX plus B sama dengan 0. Berarti AX-nya sama dengan B-nya pindah jadi min B. Maka X-nya adalah min B, A-nya pindah jadi per A. Nah, ini dia asimtot tegaknya. Ini ya. Dapat dari mana? Dari sini. Jadi penyebutnya disama dengan K0 nih. Penyebut disama dengan K0. Ini juga sama, PX plus Q-nya sama dengan 0 gitu kan. Berarti PX sama dengan Q-nya pindah jadi min Q, X-nya sama dengan min Q per P. Maka di sini min Q per P. Dari situ ya, kalau asimtot tegak itu diperoleh dengan cara penyebutnya disama dengan K0, sedangkan asimtot datar itu menggunakan limit. Tapi karena belum belajar limit, langsung dikasih rumus ini ya. Y sama dengan 0 dan Y sama dengan C per P. Kalau ini min B per A, yang ini min Q per P. Atau kalau nggak ingat rumusnya untuk asimtot tegak, itu tinggal penyebutnya disama dengan K0. Ya, nanti kita ke contoh biar lebih paham, akan diulang-ulang lagi. Nah, ini contohnya, kita disuruh menentukan asimtot datar. Ingat tadi ya, ada asimtot datar, asimtot tegak. Kita asimtot datar, caranya adalah kita lihat pertemuan ujung dengan ujung yang datar. Kalau ujung sama ujung ini kan nggak datar ya, kalau ditarik dia bentuknya tegak. Ya, kalau ujung ini sama ujung ini, nih sama ujung ini ditarik dia bentuknya tegak. Berarti ujung yang lain, yang dilihat tadi ujung ke sini karena datar. Berarti lihatnya ujung yang begono, nah yang bergarisnya tuh searah dengan sumbu X. Berarti ini kan ujung yang ini sama ujung ini kita lihat. Nah, kita lihat sekarang ujung itu sama ujung itu mendekati mana? Ujung ini lihat, dia kan nempel ke titik ini nih, garis ini, sorry. Saya gambarnya agak ini ya, dia mendekati ini nih, garis ini nih, mendekati garis ini nih. Nah, ini kan ya, ya enggak? Nah, ini dekat sama ini, yang ini juga dekat sama ini juga dekat sama ini. Artinya, inilah yang disebut asimtot datar nih, ya. Garis ini yang disebut asimtot datar. Karena dihimpit sama ujungnya itu, asimtot ujung-ujung datarnya ya. Ini ujung-ujung datarnya kan ini. Bukan yang ini, kalau ini kan tegak. Nah, asimtot datarnya. Asimtot tegaknya tinggal ini juga sama. Ujung ini sama ujung ini kan sama tuh. Kita tarik dari ujung atas ke ujung yang bawah. Nah, inilah yang disebut asimtot tegak. Nah, asimtot datarnya lihat. Nah, asimtot datarnya di sini nih. Angka berapa nih yang ketabrak? Angka 1. Berarti artinya Y sama dengan 1. Sedangkan asimtot tegaknya lihat. Garis X sama dengan berapa? Oh, X sama dengan 2 yang ketabrak. Berarti X sama dengan 2. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini kalau misalkan berupa fungsi. Gimana cara nentuinnya? Seperti yang tadi. Tadi kita punya dua konsepnya ya. Dua fungsi ya.
dua fungsi. Yang pertama, jika bentuknya K per AX plus B gitu ya, satunya konstanta. Maka di sini kita punya asimtot datar gitu ya, AD itu asimtot datar, ini aja lah saya simbolkan AD, yaitu dia kan asimtot datar itu berupa nilai Y ya, Y sama dengan sesuatu, kemudian asimtot tegaknya itu berupa nilai X. Nah, tadi kalau bentuknya K per AX plus B, maka asimtot datarnya ya, asimtot datarnya itu sama dengan 0. Sedangkan asimtot tegaknya itu ini ya, min B per A. Dari sini, dari penyebutnya disama dengan kan 0. Tapi kalau fungsinya tadi apa ya? AX plus, CX plus D ya. CX plus D per PX plus Q gitu ya. Maka asimtot datarnya itu adalah Y sama dengan ini. Yang depan sama yang depan ya. C per P gitu ya. C per P. Kemudian asimtot tegaknya adalah nilai X, yang mana X-nya adalah ini, PQ ya, atau Q P, min Q per P, yang belakang dulu baru yang depan. Nah, maka yang ini sekarang kita cari. Nah, ini masuk ke fungsi yang mana? Ini adalah masuk ke fungsi umum yang bentuknya, nah, atasnya berupa fungsi. Ada X-nya dong, berarti bukan yang atas ya, dia masuk ke fungsi yang bawah, ada X-nya. Berarti dia masuk ke fungsi yang CX plus D per PX plus Q, ya. Maka asimtot datarnya apa tadi? Asimtot datar adalah Y sama dengan CP. Saya ganti warna lain. Asimtot datarnya adalah Y sama dengan C per P. C itu yang mana? C itu adalah yang nempel sama X. Yang nempel sama X. Berarti di sini ya, kita dari fungsi min 2X ini kita dapat C-nya adalah ini, yang nempel sama X di atas ya. Nih, C itu ini, yang nempel sama X di atas. Oh, yang nempel sama X adalah min 2. Berarti min 2, P-nya berapa P-nya? P ini adalah yang nempel sama X yang bawah. Yang nempel sama X yang bawah adalah 1. Jadi P-nya sama dengan 1. Maka dari sini, C-nya adalah min 2 per P-nya 1. Berarti sama dengan min 2. Ini adalah asimtot datarnya. Sedangkan asimtot tegaknya itu apa tadi? Berupa nilai X ya. X sama dengan min Q per P. Q itu mana Q? Oke, Q itu adalah PX plus Q. Oh, berarti Q itu yang belakang nih, yang belakang. Ya, Q itu yang belakang. Yang bawah yang belakang nih berapa nilainya? 2 atau negatif 2? Nulisnya negatif 2. Karena di depannya di sini ada angka tanda negatif ya, berarti negatif 2. Kecuali di sini plus. Oke? Kecuali di sini plus 2. Min 2, negatif ya. Berarti dari sini X-nya adalah min dikali min 2, karena Q-nya itu negatif 2, per P-nya adalah 1. Sama dengan 2. Gitu ya. Nah, seperti itu. So, Ibu ulangi deh ya, takutnya Ibu kecepatan gitu. Ya. Coretan. Kita punya Fx sama dengan min 2x per X min 2. Ini kan kalau misalkan ditulis supaya bentuknya jadi Cx plus D, ya, kita punya juga di sini Fx sama dengan Cx plus D per Px plus Q. Ini kan ya, bentuknya mau kita bikin tuh seperti ini. Yang ini diubah ke sini. Kenapa yang ini pakainya yang ini, Bu, yang Cx plus D? Karena di sini ada X-nya. Kecuali di sini X-nya hilang, jadinya min 2 per X min 2. Baru bentuk yang tadi, yang sebelumnya ya, yang atasnya konstanta. Sedangkan ini atasnya ada X-nya, berarti yang ini, walaupun gak ada D-nya. Ini kalau ditulis seperti ini jadinya min 2X plus 0 ya. Ini kan 0, min 2X tambah 0 adalah 0. Jadi D-nya ini nggak ada kan D-nya di sini. Maka D-nya itu sama aja 0. Per X ditambah, ini kan min 2 nih. Min 2. Sudah sama sama ini ya? Sudah sama ya? Nah, sekarang kita lihat. Oke. Yang C, ini yang C ya, sama X. Nah, ini berarti yang C, gitu ya. Yang ini adalah yang belakang nih. Yang belakang adalah D. Yang ini nih, nggak ada angkanya. Ini adalah P, ya. Ini kan 1, kalau ditulis ini 1. 1 kali X, 1. Pokoknya kalau nggak ada angkanya itu artinya 1, koefisiennya. Sedangkan yang ini nih, ya, yang ini adalah Q. Negatif 2-nya adalah Q. Maka, kita punya asimtot tegak, asimtot datar dulu. Asimtot datar tadi rumusnya kalau bentuknya seperti itu adalah tinggal atas per bawah. Ya, yang atas per bawah berarti X yang atas itu kan min 2 atau sini C per P gitu ya.
min 2 per 1 atau min 2. Sedangkan asimtot tegaknya adalah min Q per P. Q-nya berapa di sini? Q-nya ini, Q-nya ya. Q-nya sama dengan min 2 per P-nya sama dengan 1. Berarti min 2 juga. Oke. Oh, sorry. Ini min Q, berarti min 2. Nah, min 2. Gitu ya. Min dikali min 2. Ini kan rumusnya min, terus dikali Q. Min dikali Q-nya min 2. Min ketemu min jadi positif 2. Oke, positif 2. Jadi asimtot datarnya adalah min 2, asimtot tegaknya adalah 2. Ya. Seperti itu anak-anak untuk menentukan asimtot. Nah, kita lanjut ke video yang berikutnya ya. Silakan anak saksikan video yang berikutnya. Fungsi rasional bagian 2 akan membahas tentang daerah asal, persamaan, dan grafik fungsinya. Oke? Langsung disimak aja. Ini Ibu akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.